Lek, oleh, tolol ngerti. Tolol iku wis ngerti ndase botak tapi sisiran. Nah, iku tolol iku. Coba. Wis ngerti ndase botak tapi sisiran, kan tolol kuwi. Wis ngerti judi online iku haram tapi tetap dimainkan, tolol, Pak. Nggak usah tengok-tengokan kau, Bang. Ini pemain semuanya. Kau pikir bagus main itu, tapi kami jackpot, Ustaz. Kau jackpot, kau menang banyak, kau kasih makan untuk anak binimu, demi Allah tidak akan menjadi darah daging bagi mereka. Nggak usah tengok-tengokan kau. Ini yang harus dikawal, Pak Babin. Pak Babin Kamtibmas datang. Mana Pak Babin Kamtibmas? Ada? Piket. Ini yang harus ditangkepi, razia satu-satu. Mulai dari HP camat sampai kadusnya itu, semua dirazia. HP masyarakat aja, takutnya orang ini pula agennya nanti. Nah, ini kan masalah. Aku kadang-kadang kalau nggak digitukan nggak sadar kita. Dalam hidup ini bodoh silakan, tapi goblok jangan, Pak. Udah tahu salah tapi kita kerjakan. Goblok nggak jenenge? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. فقال الله تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sehat Ibu? Ibu sehat? Sehat. Ini malam luar biasa. Kenapa aku bilang luar biasa? Tengok, yang banyak hadir malam ini ibu-ibu atau ayah-ayah? Yang banyak hadir laki-laki atau perempuan? Perempuan. Tengok, ini menandakan di desa Banyumas ini laki-laki yang hidup tinggal ini aja di sini. Ini luar biasa, luar biasa. Ibu, aku minta maaf. Kenapa Ustaz? Saya datang terlambat bukan karena disengaja. Saya dua malam yang lalu sampai siang tadi masih di Provinsi Riau. Pesawat saya biasanya itu Pekanbaru Kuala Namu 5:30. Tapi jadwalnya dirubah jadi 7:30, 7:30. Makanya turun tadi dari pesawat, saya tidak sempat ganti, langsung ke lokasi. Maka beginilah keadaan saya. Saya minta maaf. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi rasa takjim dan hormat saya kepada sesepuh bini sepuh di kampung ini. Izin ya Bapak Ibu, orang-orang tua kami ya. Tapi apapun itu, mudah-mudahan kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang datang kita kemari membawa barokah, pulang dari sini kita masing-masing bawa redha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sing penting sehat gitu. Alhamdulillah.
Ini luar biasa. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir ini semua wanita solihah, para orang tua solihah, para istri yang berbakti pada suami. Suami ini siapa? Suami sendiri. Karena banyak orang sekarang berdandan bersolek bukan untuk suami sendiri, tapi untuk suami orang. Mudah-mudahan orang sini nggak ada. Orang sini ada model kayak gitu. Orang sini ada nggak? Model kayak gitu orang sini ada ndak? Ndak ya? Ini orang sana. Cuman orang sana itu banyak pindah kemari. Nah, itu jadi masalah. Nah, kalau sudah begini rusak generasi. Nauzubillahi min. Sehat Pak? Pak, sehat Pak? Enggak, kenapa? Mumet, dasmu mumet apa Bi? Mumet mikirno kelakuannya bojomu, iya? Enggak usah dipikirkan Pak. Perempuan itu memang kayak begitu. Dia suka senang sendiri tanpa mikirkan orang lain. Kadang dia suka ngambil mekar tanpa ngasih tahu suami, itu biasa. Di sini ada yang ikut-ikut mekar? Ada. Datang orangnya. Yang mana itu? Astagfirullahaladzim. Mekar kuwi sampeyan ngerti toh? Mekar sing numpak-numpak kereta Verza karo Absolut Repo kuwi. Sing teko pintu ngarep kuwi metu teko pintu mburi. Dicegat nang pintu mburi kuwi metu teko pintu ngarep mburi dicegat kuwi ra metu-metu pura-pura mati ya, Neng. Boleh itu Ustaz? Haram. Mampus kau kan. Enggak peduli aku kok. Haram tuh Ustaz, haram. Apa kata Allah? Wa ahalallahul bai'a wa harraman riba. Allah tuh menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Daripada kau makan uang riba lebih bagus maaf kau makan bara api. Enggak usah kau tengok-tengok kawan sebelah. Ora usah nyenggol-nyenggol kancamu rungokno yuk. Ala kowe pun nang kene agene kok ngomong enggak usah wis, selo ae urip iki selo ae kan. Kesindir kami Ustaz, nek kesindir dirubah. Wis, enggak usah ndelok-ndelok. Lu gregeli kok. Udah, minum aja enggak ada kuenya. Iki berarti aku kongkon ngombe, kongkon nyekek tisu iki nang kene iki. Kongkon mangan tisu nang kene. Kayak teh manis dulu, teh manis sing metu asepe ku ya Allah. Piye arek ngombene ku yuk. Dah, yang terhormat, yang termulia para alim ulama, para asatis wa ustazat, para yai lan bu nyai, para masaikh, para abuya, tuan-tuan guru yang hadir dan duduk bersama kita malam ini. Salam takjim, salam hormat, salam mulia. Kita mendoakan guru-guru kita yang hadir dan duduk malam ini adalah orang-orang yang senantiasa dikasih Allah sehat. Amin. Kita doakan guru-guru kita yang hadir adalah orang-orang yang senantiasa Allah jaga dan Allah lindungi mereka. Amin. Kita mendoakan guru-guru kita yang hadir malam ini. Beliau-beliau adalah orang-orang yang senantiasa Allah mudahkan segala urusan dunia akhiratnya. Amin. Al ulama warasatul anbiya, Pak. Ulama niku pewaris para nabi. Jadi nek kampungmu iki arep berkah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, berkah dari langit dan bumi senantiasa Allah turunkan untuk kampungmu ini, maka muliakan ulama-ulama sing eneng nang kampungmu kuwi. Guru-guru ngaji. Nang kene sampean eneng majelis taklim ora? Ngundang ustaz tiap bulan enggak? Pengajian ada. Tuh, guru-guru ngaji kampung itu tolong dimuliakan. Kadang-kadang maaf kita lupa memuliakan guru-guru ngaji kampung. Kita lebih memuliakan ustadz-ustadz yang datang dari luar rausa. Ini aku biasa aja. Teko dikai teh manis umup-umup ya nggak apa-apa. Tapi guru-guru ngaji kampung itu yang kadang-kadang maaf bapak ibu lupa kita memperhatikan mereka. Padahal guru-guru ngaji kampung itu luar biasa. Maaf anakmu iso ngaji nih nggak neng guru ngaji kampung iso ora? Angel Pak. Nek ngarep ke mama karo bapak waya angel. Mama kerjana nih gawe video FB Pro. Bapak bendino main skater, wis nggak iso. Guru-guru ngaji kampung ini tolong dimuliakan. Anak-anakmu bisa ngaji, bisa baca Quran. Kalau tidak ada guru ngaji kampung, angel gitu. Mungkin nang kampung kene guru ngaji sebulan buka piro? Wis bapak menengahi urusane wong wedok. Wong lanang iki kan gur golek to, Pak.
Wong lanang kuwi kelakuane kaya tuyul, gor telu, Pak. Golek, nyetor, nyusu. Wis nyusu sesuk golek meneh. Wis entuk setor, bar setor nyusuk meneh iki kerjanane wong lanang. Makane perkara duit iki kelakuane wong wedok. Nang kene sebulan guru ngaji mbok kai piro yuk? Berapa? 25.000, 30.000 sebulan. Jadi sebulan anakmu diajari ngaji sedina mbok kai 1.000. Waduh. Anakmu loh diajari ngaji mulai alam taro sampai alam nasro, 2 alam itu diajari. Sebulan gor dibayar 30.000. Iku sing sebulan ngajari ngaji dibayar 30.000, Pak. Sing sebulan. Apa maneh aku sing sejam, agak sanksi aku bengi iki tenan. Agak ragu aku suwi-suwi bengi iki ketok tenan, Pak. Wah, sing sebulan wae 30.000, Pak. Sanksi aku suwi-suwi iki. Maaf. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyya wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdisu lahum dzikra. Kata Allah, demikian kami menurunkan Al-Qur'an supaya Qur'an itu jadi peringatan bagi orang yang takwa. Jadi nek kita ngaku takwa karo Gusti Allah, muliakan orang yang ngajarkan Qur'an dan muliakan para ahlul Qur'an, Bu. Nek arep kampungmu barokah. Krungu Pak Kades. Kowe enggak usah ngangguk-ngangguk ae. Iki dirungokno Pak Camat pun juga enggak usah guyang-guyu cengar-cengir wae kowe. Iki tugasé sampeyan iki. Wis sisa-sisa PKH iku kan akeh dikai guru ngaji napa. Enggak usah dipangan dhewe. Kowe ora usah dadi provokator kowe yuk. Tak cekek kowe enggak gelem. Ini orang sana ya, Pak. Bukan orang sini. Oh, orang sana. Orang sana itu kawannya banyak orang sini, jadi kelakuannya sama tuh. Nih, tolong muliakan guru ngaji. Insya Allah itu yang akan memancing keberkahan di kampung halamanmu. Amin. Insya. Yang terhormat Sohibul Bait, Bapak Kepala Desa Banyumas. Sehat Pak Kades? Loh, baru ngomong dilut kok wis keringetan nih. Nek nggak tahan wis mundur aja alon-alon, ngono lho. Wong baru digas dilut kok wis keringetan ya. Ya Allah. Kita doakan Pak Kades sehat-sehat lah. Ya, Bu, bantoni Pak Kades. Pak Kades ora iso kerja dhewe nek neng masyarakat, Kang. Makanya masyarakat kudu kompak dulu, kan pakaiannya kompak ireng kabeh kaya wong rewang. Wong rewang kan kaya ngene pakaian. Iki jatah rewangnya iki wis yakin aku. Ya Allah. Lanjut deh. Yakin. Wis tahan kupingmu. Aku nggak ngerti ae. Antoni Pak Kades raiso bakal kerja dewe tanpa masyarakat, bener. Maka tugasnya Pak Kades ngayomi masyarakat, tugasnya masyarakat bantoni Pak Kades. Pak Kades dibantu karo Pak Kadus. Pak Kadus teko. Endi Pak Kadus? Oke, Pak Kadus bantoni Pak Kades. Sampeyan iki pemimpin yang langsung bersentuhan sama masyarakat. Bantoni Pak Kades, jangan salah data. Nanti begitu datang bantuan yang dapat keluargamu semua. Wong kono, wong kene ora no bedane. Lha iki tenan yo. Ya Pak Kadus ya, dibantoni. Dadi Kadus nggak usah sombong. Wong dadi Kadus karena mbiyen TSC Kadesnya. Nek ora ya ora. Nggak usah sombong kita. Wis. Yang terhormat Sohibul Wilayah, Bapak Camat Kecamatan Setabat. Masya Allah. Pimat sehat mat. Camatmu mikir no rakyat dulu sampai cili awake kono. Ya Allah. Sehat Pak Camat ya. Masya Allah. Bapak Babinsa, Masya Allah. Ini Pak Babinsa yang mengawal acara ini supaya aman ya Pak. Ya kalau namanya ngawal itu ya keliling, bukan duduk aja Pak. Sing jagong iki wong iki sampeyan keliling kok malah ngunyah. Aku ket mau romono ngunyah kok nek ket mau ngunyah wis entek piro iku dukune kok. Tekku enggak usah mbok embat, engko tekku mbok embat. Iki wong iki kok kumpul musyawarah iki cukup sekali ngundang ngucai ora usah diundang meneh. Kok cangkeme rusak iki. Ya Allah. Sehat Pak Babin ya. Masya Allah. Terhormat orang-orang tua kami.
tokoh agama, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh masyarakat, tokoh lembaga, tokoh pemuda dari BKPRI yang hadir, ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak bisa aku sebut namanya satu persatu, anak-anakku singkat mau kecicilan, wes gak usah dimarahi Pak. Neneng cacilik sing recok. Iki rungokno Pak BKM ya. Kalau ada kau lihat anak-anak kecil yang berisik riang gembira ketika dia berada di masjid, jangan kau marah. Iki saya ngomong untuk aku Pak. Saya ngomong Sultan Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Kata Sultan Muhammad Al-Fatih apa Ustaz? Kalau kau tengok anak-anak turi yang gembira di masjid dalam majelis ilmu, jangan kau marah. Itu apa? Tandanya para malaikat sedang bergembira. Iki malaikat iki. Enggak usah mbok bentai. Lu tenan yuk. Aku ngene lho maksudku. Nek sampeyan nekat bentak iki malaikat wediku iki jelmaane Israil. Apa enggak dicekek kowe? Enggak ngerti kan? Makanya nggak usah dibentai, diomongi api-api, jangan dibentak-bentak. Hei, duduk! Nah, itu nggak boleh, itu contoh Pak, itu nggak boleh, contoh. Coba. Pucet gue, wis tenang ya nak, ayo malaikat, ayo tenang ya, benar. Tenang. Ini nek memang tetap merengkel nggak bisa diomongi, ini berarti kelakuannya bapak imbian yo koyong ini Pak. Biar bapaknya koyong ini pecicilan nih. Wes, ayo ngaji. Kira-kira sampai jam piro iki? 12:30. Ngene. Saran itu boleh. Tapi yo tolong nggih utek ngono lho, Le. Wah, aku mangan urung kongkon ngomong sampai 12 sitok iku piye perasaanmu itu? Ayo ngaji. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini malam ini Bapak Ibu, malam ini Pak Camat, Pak Kades, Pak Lurah, Pak Babin, ini Nabi senang nengok kita ini. Kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu senang nengok kita malam ini Bapak Ibu? Karena Nabi nengok umatnya, maaf, di saat umat yang lain sibuk ngurusi urusan dunia, tapi wong kampung Banyumas kuwi jagong nang majelis ilmu, iki Nabi seneng delok iki kita Pak. Saking kan senangnya baginda Nabi Muhammad, malam ini Rasul langsung menghadap Allah. Rasul laporan karo Gusti Allah. Apa yang dilaporkan oleh Rasulullah? Rasul ngomong sama Allah, ya Allah, ya pandang umatku ya Allah. Umat yang mana wahai kekasihku Muhammad? Umatku yang ada di desa Banyumas, kecamatan Setabat. Ngapain rupanya mereka? Mereka sedang duduk dalam majelis ilmu ya Allah. Pandang mereka, maka nama kita yang hadir ini Pak, satu-satu ini malam ini nama kita ini di absen. Yang duduk di teras masjid di absen, yang duduk di dalam teratak di absen. Kami di luar itu entah cemana lah ceritanya. Nggak tahu yang di luar, yang di dalam udah pasti di absen. Insya Allah di absen kok merajuk. Ini nama kita satu-satu di absen Pak. Pandang umatku ya Allah. Pertanyaannya, Allah rupanya nggak tahu Ustaz kalau malam ini kita duduk dalam majelis ilmu. Allah rupanya nggak melihat Ustaz kalau kita ngumpul hari ini merayakan perayaan Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad. Allah bukan nggak nengok Pak, Allah tahu, bahkan sampai ke dalam hatimu apa yang kau rasakan pun Allah tahu. Kenapa Allah tahu? La ta'khuzuhu sinatu wala. Allah nggak ngantuk Pak, Allah nggak tidur, Allah tahu. Jadi kenapa Nabi yang langsung lapor? Karena saking kan bangganya Nabi nengok kita. Nabi bangga nengok kita. Makanya Allah langsung memberikan pandangan yang mulia kepada kita umat Muhammad yang duduk di sini. Siapa yang ngomong? Syekh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apa kata Syekh Imam Al-Ghazali? Kata Imam Al-Ghazali, orang yang duduk dalam majelis ilmu kayak begini, kata Syekh Imam Al-Ghazali, para malaikat diturunkan oleh Allah dari langit. Para malaikat diturunkan semua dari langit oleh Allah. Ngapain? Ditugaskan untuk ngawal di sini Pak Babin. Di malaikat ini ngawal. Semua malaikat turun, termasuk Israel. Ini Israel Pak, nengok yang duduk-duduk di belakang gitu, senang kali itu Pak. Apalagi yang di luar pagar. Ini semua senang malaikat nengok. Apa yang dilakukan malaikat Ustadz? Malam ini malaikat mendoakan kita. Apa doa malaikat? Ya Allah, ampunkan dosa orang-orang yang hadir pada malam hari ini. Dosa kecil, dosa besar enggak. Karena dosa besar itu hanya akan diampunkan kalau kita mau bertaubat dengan taubatan nasuh.
Maka Nabi senang nengok kita. Apalagi tadi ada sholawat, tengok. Makanya waktu kita tadi mahalul qiyam disuruh berdiri, ya Nabi salam alaika, suruh berdiri. Ngapain Pak? Ini mahalul qiyam sama dengan berjanji. Kata para ulama, ketika mahalul qiyam, ketika berjanji, ini ruh baginda Nabi Muhammad SAW ini datang di tengah-tengah kita. Makanya kita suruh berdiri, disunahkan berdiri menyambut kedatangan ruh baginda Nabi. Jelas. Wiki wong mahalul qiyam kaben jagong kuwi. Hati-hati kowe. Ini jangan diulang lagi ya. Ini para ulama berpendapat ruh baginda Nabi itu keluar Pak, turun dari langit dunia untuk kita kemari. Maka kita disunahkan tegak berdiri supaya apa? Menyambut kedatangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sholawat. Nabi senang nengok kita sholawatan. Loh, sholawat ini kira-kira bagus apa enggak? Api apa ora Pak? Maaf. Sholawat inilah tontonan sekaligus tuntunan Pak. Sholawat ini tontonan sekaligus tuntunan. Makanya maaf ya, zaman sekarang ini banyak orang yang payah diajak baik. Kenapa Pak? Karena maaf, apa yang ditonton zaman sekarang jarang bisa jadi tuntunan. Loh, ini benar. Maka maaf, beda orang dulu sama orang sekarang ini beda Pak. Beda nggak orang dulu sama orang sekarang Bu? Apa bedanya orang dulu sama orang sekarang? Iya, orang dulu udah tua aku tahu. Orang dulu banyak yang mati pun aku tahu dah. Yang membedakan apa? Tapi yang membedakan ini akhlak dan adabnya Pak. Orang dulu sama orang sekarang akhlak dan adabnya beda. Anak-anak Ustaz, malaikat-malaikat, tenang dulu sayang. Halo, tenang dulu nak. Jangan main-main pipet. Nanti matanya temanmu kecolok. Jangan ya. Yuk diam dulu. Jangan berisik ya. Iku malaikat sing nang ujungku, iku penjaga neraka ketok iku. Nek njaga neraka agak mbandel titik memang. Tenang titik le. Wong biyen karo wong saiki ki akhlake beda yuk. Wong biyen kuwi uripe manut wae. Apa sing dirungokno iku sing dilakoni kan. Bener apa ya? Loh, buktine ndi Ustaz? Buktinya dulu ya. Aku inget bener, inget aku dulu waktu aku masih bayi. Iya, aku ingat agak lain memang aku. Ini. Wis rungokno ae lah yo, wis tenang ae lah. Wong tuwa mbiyen kuwi nek ndelok anak bayine nangis, iku sibuk. Sibuk ngapain Ustaz? Sibuk bagaimana cara mendiamkannya. Bener apa ya? Anak ya awak nangis, digendong karo mamai. Iku mamai ngomong nak meneng nak, meneng lah nak, wis turu wae. Tapi wis mangan, mau wis nyusu, wis turu lah nak. Bapakmu arep gantian nyusu nah. Maksudnya susunya anaknya karo bapaknya mereknya serupa lho Lek. Seuzon nah iku iki. Meneng lah nak, meneng. Iki mah. Kekel. Iku sing guyu kekel pasti rondo iku wis kerja kok. Halo. Halo. Itu orang tua dulu Bu, anaknya ditimang. Dilele, apa jenenge? Leling. Menang ya nak, mau wis mangan, mau wis ngombe susu wis tinggal turu merem wae lho nak. Anake ra turu-turu. Mamake kita nyerah apa ora? Nyerah enggak mamake kita? Ora. Dilele enggak turu, mamake kita njimuk tali tambang lho Pak. Enggak, bukan bunuh diri. Bunuh diri. Iku mamake kita njimuk tali tambang, njimuk kain. Diikat nanti nang resplang omahe kita. Diikat nang pintu omahe kita. Kainnya diikat, didadekno ayu. Anake dilebokno Pak. Iki mamak biyen. Mamak biyen. Iki anak dilebokno nang ayunan diayun. Nyanyine sing api-api. Kenapa? Karena orang tua dulu apa yang keluar dari lisannya pasti jadi nasihat Pak. Kenapa begitu? Karena orang tua dulu itu pegang prinsip firman Allah. Apa kata Allah? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida.
Prinsipe wong tua mbiyen ojo sampai ninggalno anak-anak sing goblok daripada wong tua nih. Diapan itu maknanya lemah, bodoh, jauh dari agama. Ini orang tua dulu Pak Bu, jangan sampai doyana nggak ngerti agama. Jangan sampai bodoh. Bodoh boleh Pak, goblok jangan. Loh, kok gitu tak? Karena bodoh sama goblok itu beda. Orang kalau bodoh masih bisa diajari dan mau diajari. Kalau bodoh, kalau goblok angel yuk, mendarah daging. Goblok sampean ngerti? Goblok kuwi tulul Pak. Goblok kuwi tolol. Tolol ngerti Lek? Lek? Oh Lek? Tolol ngerti? Tolol iku wis ngerti ndase botak tapi sisiran. Nah iku tolol. Coba. Wis ngerti ndase botak tapi sisiran, kan tolol kuwi. Wis ngerti judi online iku haram tapi tetap dimainkan, tolol Pak. Nggak usah tengok-tengokan kau Bang. Ini pemain semuanya nih. Kau pikir bagus main itu, tapi kami jackpot Ustaz. Kau jackpot, kau menang banyak, kau kasih makan untuk anak binikmu, demi Allah tidak akan menjadi darah daging bagi mereka. Nggak usah tengok-tengokan kau. Ini yang harus dikawal Pak Babin. Pak Babin Kamtibmas datang. Mana Pak Babin Kamtibmas ada? Piket. Ini yang harus ditangkepi. Razia satu-satu. Mulai dari HP camat sampai kadusnya itu, semua dirajia. HP masyarakat aja, takutnya orang ini pula agennya nanti. Ini jadi masalah. Aku kadang-kadang kalau nggak digitukan nggak sadar kita. Dalam hidup ini bodoh silakan, tapi goblok jangan Pak. Udah tahu salah tapi kita kerjakan. Goblok nggak jenenge? Ya goblok. Maka orang tua dulu ini punya prinsip begini, jangan sampai anak-anakku itu bodoh daripadaku. Makanya orang tua dulu prinsipnya dua, falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Dia takwa kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadida. Setiap ucapan yang keluar dari mulutnya pasti jadi nasihat. Makanya wong biyen iku berhasil kabeh. Enggak pala nyogok-nyogok berhasil, Pak. Enggak pala ada orang dalam berhasil. Enggak koyok wong saiki, pinter neng gak neng wong jero kalah. Ya. Loh, aku cerita realita wae lho, Pak. Ngaji karo aku santai wae, sing penting mikir. Loh. Ngaji karo aku ngono modele men nyengir asal mikir. Loh nyengir asal mikir kan penak, Pak. Nek mikir ae enggak nyengir-nyengir kan stroke, Le. Ngaji ngono, Pak. Ngaji ku santai. Maka yang keluar itu nasihat, tontonan sekaligus tuntu. Wong tua mbiyen lho, Pak, maaf. Nek anake maaf, anake awan apa jenenge mangan nang ngarep pintu. Iku mamake kita marahi gor titik kok. Mangan gak oleh nang ngarep pintu. Wis titik. Manut awak mlebu. Enggak pala takon, dalile ndi mak ora. Zaman saiki Pak titik-titik kudu eneng dalile Kang. Iku sing nyebabno kita karo kita gaduh ngono. Biyen awak maaf maghrib masih di luar rumah. Emak kita cuma ngomong sikit. Kau kalau mau ngaji, mau sembayang, pergi ke masjid. Kalau nggak mau sembayang, nggak mau ngaji, masuk rumah. Jangan maghrib keliaran di luar. Bener? Belum biar kan kita maghrib sering pecicilan tuh Mbak. Bener nggak Mbak? Musim duren, maghrib, yo nang kebon durene wong. Musim sawit, maghrib. Saya neng wong kene koyo ngono. Saya ngendi wong eneng kan? Tobati kan. Kita mbiyen maghrib bisa pecicilan, sering main bola. Mbiyen kan kita main bola Pak sampai maghrib. Mandek eku adzan ya, nek enggak adzan tragim nang masjid. Apa jenenge? LMI. LMI ngerti? Liga Maghrib Indonesia. Nah iku. Iku mandeke nek azan karo tragim, Le. Nek nang masjid wis tragim. Salatu wassalamun alaihi ya Rasulullah. Mandek lah iku Pak. Nek enggak mandek main bola, iku mamake kita teko. Enggak pala nggawa sapu Lek, nek mamakku mbo mamakmu ya. Aku enggak pala nggawa sapu, ngadeg nang pinggir lapangan, melotot ngeroso kita. Wih, mak lampir ngamuk gitu. Iku pasti mbiyen mudah merasa Bu. Orang dulu mudah merasa. Kenapa? Karena yang ditonton jadi
Ndelok mama awak wis melotot, bahaya iki, langsung balik. Nek iso nggak usah sejalan karo mama awak. Mama awak jalan darat, awak teko udara, mibur, men tekan. Tapi ini didikan yang luar biasa. Karena nasihat Pak diayunkan anak kita tuh dalam ayunan, anaknya diayunkan dalam ayunan. Lagu yang dinyanyikan adalah lagu yang penuh dengan nasihat. Bener apa ya? Ler iler, tandure yo semiler, ta ijo royo, mama ya wak ngayun kuwi. Coba delok, urung turu, sik ketap-ketip matane. Nak turu lah nak, mama kita nggak mandek. Nyanyi lagu lain meneh. Hatiku junjungan jiwa, tidurlah tidur hai sayang, mama dodoikan oh sayang, dodoi si dodoi, oh dodoi si dodoi. Diintip urung turu malah melek matane apa artine iki? Mumet anak. Iki anak urung turu, mamae nyerah apa ora? Lagu Pamungkas, Pak. Bila Israel datang hampiri, micek matanya anak. Kenapa langsung tidur? Cerita malaikat maut, Pak. Tapi nasihat, Pak. Coba orang tua sekarang beda nggak? Orang tua sekarang maaf nengok anak nangis, anak letak tempat tidur, dikasih apa? Ngaku kan, Pak? Ngaku. Makanya tengok kelakuan anak-anak sekarang, tengok. Tek ding ding. Velocity, Pak. Velocity. Ini humor, kita ketawa, tapi sebenarnya ini tamparan buat kita semua. Kalau sudah setiap yang ditonton tidak bisa jadi tuntunan, maka rusaklah generasi kita hari ini, Pak. Maka kenalkan anak-anak kita dengan sholawat, kenalkan dengan peringatan Isra Mi'raj. Jangan lagi peringatan kayak gini disalah-salahkan. Sitik-sitik nyalah no, bid'ah wi bid'ah. Zaman Nabi gak eneng biyen koyok ini. Maulid bid'ah, Mi'raj bid'ah. Kabeh salah. Wong nang masjid disalah-salahi. Ngopoi wong nang masjid disalah-salahi, Pak? Perkara kunut gaduh. Ngopoi? Ya sing gawe kunut bener enggak pakai kunut yang enggak salah. Sing salah saiki sapa? Ya wis sing enggak salah. Jadi wong nek wis nang masjid enggak usah dirusui. Saiki sing kita pikirno piye carane wong sing urung mlebu masjid gelem mlebu masjid. Ku wong sing nang jaba piye carane men mlebu ngono lho iku sing tak pikirno. Jangan yang sudah di dalam dirusu-rusui. Lana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Bagiku pahamku, bagimu pahammu, sing penting kuncine ibadah iku ikhlas. Wis gak usah saling nyalah-nyalah gitu. Gak usah sok dadi panitia akhirat kita, Pak. Wong dadi panitia Isra Mi'raj ae ora metu apa-apa gur wedang tok kok. Gak usah sok dadi panitia akhirat. Tipis juga pergaulannya wong gini ya. Jadi senangkan baginda Nabi dengan peringatan-peringatan kayak begini. Nah Ustadz, apa hikmah daripada peringatan Isra Mi'raj? Apa hikmah dari pelajaran ini Ustadz? Hikmah dari perjalanan Isra Mi'raj ini. Bu, maaf ya. Nabi kui Isra Mi'raj ono sebabnya enggak? Halo? Nabi ku Isra Mi'raj Pak ono sebabnya enggak? Ada. Kesuwen lele. Sarek siap baru metu. Miku pun diplastiki. Ketok kali nggak ikhlas nengek itu. Memang ngono kelakuane wong nek untuk baju rewang yang ngono. Soalnya le. Halo. Kanjeng Nabi itu Bapak Ibu Isra Mi'raj itu ada sebabnya. Lo maaf. Pak Kades siapa jenenge? Joko, rungokno kok. Ya men ae. Pak Camat ket mau ngunyai. Iku pikir ngrungokno rupane ngisore. Heran aku ya. Kat mau gak leren-leren tak delokno heran. Kok ngele ku ya enggak usah digawa nang acara ngono lho. Astagfirullahalazim. Pak Joko, ngene lho. Iki Pak Joko iso dadi kades ana sebabe enggak? Apa sebabe? Karena dipilih. Nek wis dipilih menang jadi kades, jagongin nang ngarep. Coba enggak kades nang tritisan kono gue jagong wis. Iki tenan lho. Iki tenan.
Tenan iku coba kan kasihan nang kritisan cerek-cerek paretan ngono kuwi. Lho Pak Joko ini maaf bisa jadi kades sebabnya apa? Dipilih masyarakat, masyarakat percaya dengan beliau, beliau jadi pemimpin di Desa Banyumas. Halo, sebabnya karena beliau dicintai masyarakat. Loh Nabi itu sebabnya ada Isra Mi'raj. Ki ngajine alon-alon, men mudeng kita. Ucai iso sampai rene karena apa? Diundang. Nek enggak diundang apa rene? Ora. Sebabnya karena saya dipanggil menjemput undangan. Belis-belis malaikat nang kene ya. Iki pingsan tenanan apa piye? Loh masa malaikat pingsan piye ceritane iki? Astagfirullahaladzim. Ibu. Halo. Ibu dengar. Jadi apa yang menyebabkan yang melatar belakangi baginda Nabi itu Isra Mi'raj Ustaz? Penyebabnya dulu sebelum terjadi Isra Mi'raj ada tahun dikenal namanya tahun Amul Huzni. Tahun Amul Huzni ini apa Ustaz? Tahun Amul Huzni ini tahun duka cita. Siapa yang meninggal? Satu, yang meninggal itu istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Khadijatul Kubra. Khadijah meninggal. Allah. Ngantuk iku nduk pingsan ngantuk. Halo, wis kene Ustaz nang kene. Enggak naren delok rono men doa kita piye? Saya lanjut iki kan? Jadi meninggal istri tercintanya Khadijah. Kenapa Nabi begitu sedih Ustaz? Kenapa rupanya dengan Khadijah itu? Oh, Khadijah itu istri yang luar biasa, Bu. Apa luar biasanya Khadijah Ustaz? Khadijah itu maaf, sepertiga tanah Arab harta Khadijah itu habis untuk dakwah Nabi. Bahkan maaf ya Bu, sampai Khadijah arek ninggal, hartane wis entek, Khadijah ngomong karo Kanjeng Nabi. Apa kata Khadijah? Ya Rasulullah, nanti kalau aku sudah wafat, hartaku sudah habis. Nggak ada lagi yang bisa kutolong untukmu ya Rasulullah. Maka nanti ya Rasulullah, andai kata aku sudah wafat, ketika kau berdakwah, ada sungai yang tidak ada jembatannya, maka bongkarlah tulang belulangku ya Rasulullah di dalam kubur, rangkai kamulah jadi jembatan, supaya kamu bisa lewat ya Rasulullah. Hebat nggak bojo koyong ini Pak? Oke menang ayo. Wong wedok koyong ini hebat nggak Pak? Bojomu koyong ngono nggak? Wis ora yakin aku ketok teko raimu nelongso kabeh kok. Ustaz kok ngerti? Karena nasibnya kita podo lek. Lu tenan. Ki mangkane hati-hati kita. Seorang suami ketika istrinya meninggal nangis dan sedih berlarut-larut, nggak wajar Pak. Jarang ada laki-laki begini. Tapi kalau ada istri yang suaminya meninggal sedih, wajar. Cepet tenan kowe ninggal Kang. Hangsuran iki kita isih akeh Kang. Skincare kuburan iki entek. Anak sekolah piye bayare Kang? Cepet tenan kowe ninggal kan wis tak omong enggak usah melu mocok-mocok, kowe melu juga. Tak omong enggak usah dadi ninja sawit, kowe melu juga. Kan ninggal kan Kang? Nangis Pak, wajar. Tapi kalau seorang suami ketika kehilangan istrinya dia sedih dalam berlarut-larut, sesuatu yang jarang. Tapi ini dilakukan oleh baginda Nabi. Kenapa? Karena Khadijah itu bukan hanya sekadar istri solihah yang mau berkorban soal harta semata-mata, tapi nyawa pun dia siap berkorban untuk dakwah baginda Nabi. Golek bojo koyok ini Kang. Urung karuan neneng. 1001. Iki pun wong kono enggak wong kene angel. Enggak usah cerita lah. Makanya Nabi itu luar biasa sedihnya ketika ditinggalkan sosok seorang istri bernama Khadijah. Belum selesai Bapak Ibu, paman Nabi wafat, Abu Thalib, paman yang paling mencintai Nabi, paman yang paling membela Rasulullah. Maaf, tidak pun dia masuk Islam ketika wafat, tapi pembelaannya kepada Rasulullah luar biasa. Waktu wafat sakaratul maut, yugharghir malam yugharghir, nafas digharghara. Nabi membimbing, paman ikut paman, asyhadu alla ilaha illallah, ikut paman, asyhadu alla ilaha illallah, lanjut paman, wa asyhadu annaka muhammadar rasulullah. Gak bisa Muhammad, gak akan mungkin aku mengakuimu sebagai rasulku, gak mungkin.
Kau ini keponakanku. Dari kecil aku yang ngasuh. Dari kecil aku yang melindungi kau. Kau kuajarkan berdagang. Kau kuajarkan berniaga. Kau kuajarkan menggembala. Kau sebagai anak, aku sebagai ayah yang menggantikan ayah emakmu ketika sudah wafat. Nggak akan mungkin kau kuakui sebagai Rasulku wahai Muhammad. Ana khairim minkum. Aku lebih bagus daripada kau Muhammad. Aku lebih baik daripada kamu Muhammad. Paman ikut. Paman ikut. Enggak Muhammad. Ana khairim minkum. Aku lebih baik daripada kau Muhammad. Wafat pamannya. Nabi berdoa sama Allah. Ya Allah, tolong ampunkan dosa pamanku. Jangan masukkan pamanku ke dalam neraka ya Allah. Tapi Allah jawab, enggak bisa Mat. Pamanmu pakai sendal dari neraka. Pamane Nabi pakai sendal dari api neraka. Pak Joko, lilikmu sopo? Cerita kita. Lho iki tenang, kok wani-wanian. Paman Nabi wafat, istrinya wafat, Nabi galau Pak. Keluar rumah nggak mau, senyum payah, bergaul sama masyarakat mulai berkurang. Kenapa? Terpukul hati Rasulullah. Akhirnya Allah ngomong, Mat, jalan-jalan Mat. Jalannya Muhammad itu bukan sekadar jalan-jalan biasa, tapi di balik perjalanan itu ada perjalanan spiritual, perjalanan ibadah yang luar biasa, Pak. Nabi di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah. Isra secara bahasa perjalanan. Setiap yang jalan berarti Isra. Saya dari Kuala Namu tadi kemari, berarti saya sedang aku dari Kuala Namu kemari berarti aku sedang ceramah. Aku dari Kuala Namu kemari ngapain? Isra. Nah perjalanan. Pak Kades dari rumah kemari ngapain? Isra. Pak Camat dari rumah kemari ngapain? Isra. Setiap yang jalan Isra. Secara bahasa. Mi'raj naik. Setiap yang naik Mi'raj. Aku tadi duduk. Sekarang aku naik. Berarti aku Mi'raj. Karena Mi'raj secara bahasa artinya naik. Setiap yang naik Mi'raj. Engkau bengi. Nek eneng sing munggah. Nggak usah ditakon. Nek ditakoni le, ngopoi? Nek ditakoni jawabnya apa? Karena setiap sing munggah secara bahasa Isra perjalanan, Mi'raj naik. Secara istilah Isra Mi'raj kui perjalanan Rasulullah pada malam hari. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil. Perjalanan Nabi di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, naik sampai ke langit ketujuh, tembus sampai ke Sidratul Muntaha. Ini Isra Mi'raj Pak. Tekan Sidratul Muntaha iku apa? Engko nek ditakoni karo anake kita men gak bingung, iki bengi tak kai ngerti. Sidratul Muntaha itu nama sebuah pohon yang ada di Arasy. Jadi ada pohon namanya pohon Sidratul Muntaha. Pohonnya rimbun, daunnya banyak, daunnya lebat. Di setiap daun itu tertulis nama kita masing-masing, Pak. Dan andai kata daunnya itu gugur yang bertuliskan nama kita, maka wafatlah kita. Pama Joko Saputra. Hah? Aku ketok egoriku kok. Ya kan Joko ake, nggak mesti Joko kene. Joko kono yo eneng. Saputra juga. Tapi nek Joko Saputra Kades, nek sing iku sing arek dicabut, ya nggak mungkin salah, pasti sing iku. Itu daun Sidratul Muntaha yang tertulis nama Joko Saputra gugur, jatuh, maka Joko Saputra. Lho iki tenan lho, Des. Di daun itu tertulis nama Ucai, gugur daun itu, maka Ucai juga. Yo tenan iki, Des. Camatmu sapa jenenge? Sapa jenengmu, Mat? Eko. Ini yang rumahnya semalam dijarah ya, bukan? Oh, itu Eko Patrio ya. Itu daun Sidratul Muntaha bertuliskan nama Eko gugur, maka Eko wafat. Tapi dia camat, memang cocok mati karena calon mati. Ini umpama
Ya semua kan bakal mati toh. Apa nang kene neng sing urip terus? Kabeh kita mati, perkara mati kita nggak neng sing ngerti Gor Gusti Allah. Iso dadi sampeyan dhisik aku mburi atau aku mburi sampeyan dhisik, Allah sing paham. Makanya saurung kita mati yo akeh toh njaluk Gusti Allah ngai kita urip sampai seprene kene ngopo? Karena Allah ingin memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri Bapak Ibu. Nang kene sapa sing gak duwe dosa? Arek ngerti aku sih. Eneng nang kene sing gak duwe dosa. Iki wong sing jagung sing nang dhuwur iki. Iki kira-kira nang dosae enggak? Dosae wong iki paling akeh. Iki pemain kabeh iki. Nang kampung iki dosa sing paling gede dosane sapa? Kades. Kena ngapa ndeken nomor 2 sapa? Sekdes. Nomor 3 Ki Kadus iki. Lu tenan le. Karena pertanggungjawabannya besar. Di desa ini dosa yang paling besar dosa Kades. Nang kecamatan Setabat dosa sing paling gede dosane sapa? Krungu kupingmu. Makanya nggak usah ngunyah aja kerjaanmu. Wong akeh dosa itu tobat malah ngunyah. Aneh wong saiki. Kabeh kita duwe dosa lho Pak Bu. Iki sing ngomong iki duwe dosa enggak? Duwe. Yo maaf yo Le, iki sing ngomong iki urung karuan apik iki. Iso dadi sing ngrungokno jauh lebih parah. Enak ae kowe. Aku sing ngomong ket mau tak jar-jarno makin menjadi-jadi kowe. Maka sebelum daun Sidratul Muntaha itu gugur, maka manfaatkan nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita. Jangan disia-siakan. Kata Umar bin Khattab apa? Hitung-hitunglah amalmu sebelum amalmu dihitung oleh Allah. Makanya aku senang Pak. Saya kemarin waktu pas pergantian tahun, saya tablik akbar pergantian tahun di provinsi Bangka Belitung. Tablik akbar di sana, rono kembang api. Nang Medan pun ora ono, nang kene ono Pak. Ora ono toh. Mantep, berarti wong saiki wis mulai sadar akan kemubaziran Pak. Dan orang mulai sadar bahwasanya Pak, iku untuk tahun barune kita. Tahun barune kita yo Hijriyah kuwi Muharram Le. Jadi sing kaya-kaya ngene iki ora usah dirayakno, tahun baru ngono iku, ora usah. Iku duteke kita, iku teke dulure kita, teke wong sebelah. Men, enggak usah diganggu gugat, kita ora usah melu-melu. Karena kata Kanjeng Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut kebiasaan suatu kaum, maka dia termasuk kepada golongannya. Ora usah melu-melu. Mungkin enggak kadang-kadang kan kita latah Le. Ngundang DJ. Coba DJ gua apa neng apike? Mana neng? Joget petakilan rang genah-genah. Musiknya kuat kurang kuat, jantungnya kita sakit ngrungokno. Ngrungokno DJ kuwi. Matikan lampunya dong. Oh ye. Piye enggak maksiat ae, Pak? Makanya selagi urip enggak usah nglakoni sing dilarang lah. Kita dikai urip men kita berubah. Aja sampai kita dadi menungso sing khusar. Khusar kuwi apa? Merugi. Wis dikai kesempatan ora digawe, rugi. Gitu loh. Makanya sebelum daun Sidratul Muntaha itu gugur, maka manfaatkan nikmat hidup yang Allah kasih sama kita. Lantas apa iktibar dari perjalanan Isra Mi'raj ini Ustaz? Satu, pertama Allah letakkan kalimat subhana di pangkal surah Al-Isra Bapak Ibu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ini insyaallah berkaitan dengan Ramadan, Pak. Di pangkal surah Al-Isra, iki rungokno yo yuk. Iki jarang ana ustaz sing nyampe nang ngene kuwi. Kita sampekno iki meneneng amalane sampean. Pangkal surah Al-Isra diletakkan Allah kalimat subhana. Aku mau tanya dulu. Kalimat subhana itu kalimat apa sih? Kalimat tasbih. Tasbih itu bagian dari apa? Tasbih bagian teko apa? Zikir. Tasbih itu bagian dari zikir. Maka apa makna Allah meletakkan kalimat subhana dalam Quran surah Al-Isra? Ini sekarang kita berada di bulan Rajab. Habis bulan Rajab bulan Sya'ban. Habis bulan Sya'ban masuk bulan Ramadan. Berarti apa Ustaz? Malam ini kita sudah berada di pintu gerbang Ramadan.
Maka Allah letakkan surah Al-Isra dengan kalimat subhana, selain menunjukkan kehebatan Allah, memberikan mukjizat Isra Mi'raj kepada Allah, ini juga tamparan dan pengingat bagi kita bahwa kita kalau sudah masuk di gerbang Ramadan, kita disuruh banyak berzikir sama Allah. Menopo menatimu resi. Nggih apa umure kita sampai Ramadan, kita melu poso, kita melu tadarusan, kita melu trawehan, kita melu bagi takjil, kita melu sedekah di bulan yang suci, tapi hatine kita urung suci. Percuma lek. Makanya di gerbang Ramadan yang namanya Rajab dan Sya'ban ini kita suruh banyak zikir. Kenapa? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir iku hatine kita menungso iki bakal tenang. Jenenge arek mlebu, mumpung nang gerbang kan siapan sih. Ngono to? Ya, iki pakai pendekatan tasawuf ya, men ngajine mudeng gue ya. Gini. Iki arek mlebu masjid ono gerbangnya enggak? Oke, keadoan. Pintunya ono enggak? Oke, keceraan. Terase ono enggak? Sedurung mlebu teras masjid, kita seurung mijek teras masjid, kita kan delok sikile kita sik, Pak. Ngijek telek ora. Bener enggak? Oh, enggak. Baru sitok meneh pakaianku keneng najis enggak? Kan ngono. Oh enggak, baru mikir meneh wuduku sik eneng apa ora? Oh, wuduku urung eneng, maka mampir nanganan. Wuduk sik najis enggak ada, badan pakaian bersih dari najis, wuduk sudah ada, baru mlebu toh. Lho kita mlebu masjid wae ana persiapane lho. Apa meneh kita arek nyambut Ramadan, persiapane kudu ana. Salah satunya dengan memperbanyak zikir supaya ketika sampai di Ramadan hati kita sudah bersih dari penyakit hati. Men uripe kita tenang le. Wong sing uripe ora tenang iku kan sing hatine kotor. Keneng apa menungso iku hatine kotor? Kata Syekh Jalaluddin Rumi. Maulana Rumi itu ulama tasawuf, Pak. Seorang sufi. Apa omongnya Maulana Rumi? Yang menyebabkan hati manusia ini kotor apa sih? Yang menyebabkan manusia punya penyakit hati ini apa, Ustaz? Kata Maulana Rumi, gorsito ai. Keneng apa? Karena menungso iku tidak tahu kunci kenikmatan hidup. Itu aja, Pak. Nggak tahu manusia itu kunci kenikmatan hidup, makanya hidupnya nggak pernah tenang. Yang jadi pertanyaan, kunci nikmat dalam hidup itu apa? Cuman satu, jangan sibuk ngurus punya orang, tapi sibuklah ngurus punyamu sendiri, selesai. Paham? Orang usah sibuk ngurus teke wong, urus ae tekmu dhewe. Kowe sibuk ngurusi teke wong, tekmu dhewe diurusi wong, gelem. Kowe sibuk ngurusi bojone wong, bojomu diurusi wong, gelem. Gelem apa ora? Ora toh. Makanya maaf, jangan sampai kita sibuk ngurus punya orang, punya kita diurus orang. Maka tidak selamanya pelakor itu salah, Pak. Kowe enggak usah guyu, Le. Loh ini benar, Bu, bisa jadi karena kita kurang perhatian dengan pasangan kita terlalu sibuk dengan diri kita dan orang lain sampai kita lupa ngurus punya kita. Ki wong lanang mutakoni, sampeyan Kang lebih betah nanti nang warung kopi apa nang omah? Jawab jujur Kang, enggak usah ndelok-ndelok. Wong lanang enggak usah wedi karo wong wedok. Coba sampeyan lebih betah nanti jagung nang warung kopi apa nang omah? Ala ngomong kowe nang omah. Nek saya wedi karo bojo bagus balik ae lele. Lu tenan wong lanang saiki lebih betah jagung nang warung kopi timbangane nang omah. Apa meneh warung kopine sing jaga rondo betah kali. Ketisuk sampai bengi ora menyat-menyat. Banyak para suami yang hari ini maaf lebih betah duduk di warung kopi ketimbang di rumah. Kenapa maaf? Di warung kopi itu Bu ya biar kau tahu dulu, biar mikir kau, denger. Denger kau. Nang warung kopi kami wong lanang modal 10.000 15.000 iku pelayanane bintang 5. Ele Pak Camat sosok nggak ngerti kowe mat. Sosok polos jijik aku. Lu tenan le, modal 10.000 15.000 kadang pelayanannya kita bintang 5. Coba baru mlebu nang warung kopi. Arek pesen apa, Mas? Lu bener nggak, Pak? Nah, coba kan ketok kan iki ketok le. Makanya nggak usah ngapusi. Iki ular jumpa ularnya iki. Halah. Ini bener, Bu. Lo baru masuk wis ditawari arek pesen apa, Mas? Kopi. Kopine panas apa? Anyes. Panas. Kopi ireng apa nggawe susu? Nggawe susu. Susunya dipisah apa campur? Pisahin kok aku sing meres. Maksudnya susu saset lho, susu saset. Itu pikirannya elek ae lho, heran aku. Susu saset kan diperes juga. Coba kita nek nang omah, balik kerja kita capek arek gawekno kopi ae njaluk susah angel tenanan, Lek. Betul? Ngenes tenan iki kan, pasti urepe paling ngenes iki nang kampung iki tenan iki. Ya Allah.
Kadang njaluk kopi karo bojone kita angel kok. Balik ceramah Umi, iya Pak, buatkan Papa dulu kopi Mi. Kau nggak nengok matamu dari tadi kau ya. Aku dari pagi belum ada berhenti rumah ini, tahu kau? Pagi aku udah bangun masakkan kau, gosokkan bajumu, kau pergi ceramah, pulang-pulang kau minta kopi. Belum ngurusi rumah, belum mikirkan anak-anakmu, tapi otakmu nggak ada. Kau pikir aku nggak capek pulang-pulang minta kopi? Enak kali kau siang-siang ngopi, malam-malam nyusu, ngopi nyusu, angel le angel. Bagus awak nang jobo, nggawa 10.000 pelayanan bintang. Akhirnya nggak usah sibuk ngurus teh uang, sibuk ngurus teh dewe. Nek wis menungso sibuk ngurus teh uang, wong lain sing jadi tolak ukur, maka yakinlah kau tidak akan pernah dapat kunci kenikmatan dalam hidup. Kenapa? Sampai kapanpun kau tak pernah bersyukur dengan apa yang Allah titipkan kepada dirimu. Kenapa? Karena tolak ukurnya menungso nih. Tonggone tuku kipas DN kepanasan, kan pekok wong koyo ngene. Tonggone tuku AC DN katuan, kademen ngopoin, goblok. Tonggone tuku mobil, dasi mumet malah tuku bodrek mikirno tonggo ngopoin. Maka ini yang menyebabkan penyakit hati itu numpuk Pak. Maka dengan zikir itulah yang akan membersihkan hati kita. Ingat, setiap sesuatu itu ada pencucinya, dan pencuci hati itu adalah zikrullah. Nyambung ya? Nyambung ya? Paham ya? Ini ya, paham gak paham ngomong paham. Mendang cepet siap iki le. Aku wis ngele. Tenan iki. Ya Allah. Aku mau ceramah 10:30. 10:30 wis sejam lebih. Siti mana ya? Siti mana ya? Jaluk tolong. Setiap sesuatu ada pencucinya, dan pencuci hati zikrul. Sampeyan yuk nyuci baju nggih apa? Rinso, molto, deterjen. Bener? Bener toh? Sampeyan nyuci baju nggih rinso, nggih molto, nggih deterjen. Iku baju sing kotor dicuci nggih koyo ngono, resik apa ora? Wangi apa ora? Kena ngopo? Pencucine cocok. Iki pendekatan tasawuf wis mudeng iki, wis mulai mudeng. Coba nih baju kotor dicuci nggih lumpur, makin resik apa makin kotor? Kena ngopo makin kotor? Karena alat pencucine ora cocok. Bener ya? Lah sampeyan nyuci piring, nyuci gelas, piringmu banyak lemaknya, kok nyucinya pakai apa? Sunlight. Kenapa pakai sunlight? Karena ketika pakai sunlight, piring yang tadi kotor, banyak lemaknya, bersih, wangi, keset. Kenapa keset lemaknya hilang? Kenapa lemaknya hilang? Karena sunlight pembasmi lemak. Cocok deh. Gimana nih sing membot iki? Bukan lemaknya akeh. Iku nggak usah pala sedot lemak, ngombe sunlight. Repot-repot sedot lemak, ngombe sunlight lemakmu hilang. Wes hilang cangkemmu ngomprok kan paten. Piringnya bersih karena pencucinya hatimu kotor, jangan dicuci pakai rinso, jangan dicuci pakai sunlight, cucinya pakai zikir. Karena zikir adalah alat pencuci hati supaya bersih. Maka jangan heran ketika orang berzikir subhanallah walham wala ilaha wallah. Kadang nangis Pak. Kenapa? Karena dapatkan ketenangan dari mengingat Allah. Nangis ya Allah. Kenapa nangis yupi ya? Nggak nangis ngarep mburi kanan kiri nangis. Aku nggak nangis segen juga. Ini nangis sing salah. Nangis sing salah. Tapi nangis yang dimaksud di sini adalah ketika dia zikir, bergetar hatinya, takut kepada Allah karena teringat akan dosa-dosanya, lantas menetes air matanya. Sebanyak air mata dia menetes, sebanyak itulah ampunan yang Allah berikan kepada dirinya. Makanya dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, Sahihun Bukhari Muslim, kata Rasulullah, salah satu dari 7 golongan manusia yang mendapatkan pertolongan di hari kiamat oleh Allah langsung adalah orang yang ketika dia berzikir, mengingat Allah, lantas dia ingat akan dosa-dosanya, maka menetes air matanya sebagai tanda bukti penyesalan akan dosa yang pernah dia perbuat, maka Allah akan memberikan pertolongan langsung di hari kiamat kepada dirinya. Maka nek zikir, nek wiritan nggak usah dolan. Tapi kadang zikirannya dolanan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kene. La ilaha. Kene jagung samping ku aku arek cerita yuk kene. La ilaha illallah. Kene neng cerita seru iku lek ya Allah. Lah, piye zikir koyo ngene arek ngresiki ati. Bener apa ya? Sing parah ku ibu-ibu, nek wis zikiran wirid nang kono zikir nang kono ngutip duit kas iki parah. Nang kene neng. Ala rasa ngomong ora kowe yuk. Lakuan wirid wong wedok wis ngerti aku.
Nggawa tas gede kurang gede isine gor yasin sitok laine kerupuk. Dan kerupuk-kerupuk sing mlempem pun dilebokno. Ustaz kok ngerti kelakuane bojoku koyo ngono. Ndang kerupuk mlempem digawani tekan omah tak takon, "Ngopo isi mi kerupuk-kerupuk mlempem ngene digawani?" "Ale digoreng meneh ya iso." Allah, kok Allahu Akbar. Ibu, jangan ngono meneh, iki wiridan nang kono zikiran nang kono ngutipi duit kas. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh yuk duit kasmu minggu-minggu urung ya, Luk. La ilaha. Yang kok lah berwiridan tak bayar, la ilaha. Enggak iso ngono yuk, la ilaha illallah. Kowe nek bar wangan pasti langsung balik, la ilaha illallah. Kowe nembak kerjananmu yuk, la ilaha illallah. Ya wis lah nek ngono iki diuntel-untel duite, diuncalno iki, la ilaha illallah. Ditangkep oke, la ilaha. Aja lali dicatet, la ilaha. Oke, la ilaha. Endi buktine, la ilaha. Iki lho, la ilaha illallah. Aduh nek mana zikir yang begini mau membersihkan hati? Kalau ketika zikir kita masih menyangkut pautkan perkara dunia saat kita mengingat Allah, zikir ini nggak akan mampu membersihkan hati kita, Bapak Ibu. Bulan Rajab dan Sya'ban di gerbang Ramadan ini Allah suruh kita memperbanyak zikir. Supaya apa? Hati kita bersih. Nyampe kita di bulan suci Ramadan, Allah akan berikan predikat la'allakum tattaqun untuk kita. Kalau manusia sampai umurnya di bulan Ramadan, lantas hatinya masih menyimpan penyakit hati, yakinlah Ramadan yang ia jalani, puasa yang ia kerjakan takkan mampu merubah amal perbuatannya menjadi manusia lebih baik. Ngono-ngono wae ora ono perubahan. Kojo heran nek wong tiap tahun melu puasa tapi kelakuannya orang makin apik, makin parah. Akeh wong koyo ngono, bolak-balik lunga nang Mekah. Tapi kelakuannya orang berubah. Biyen saurung lunga haji, nandi-nandi nggih celana pendek. Mulai haji, nandi-nandi malah enggak nggih celana. Iki parah iki. Maksudnya enggak nggih celana sarung, kowe suujon ae. Maka pertama bersihkan hati supaya apa? Di ujung Ramadan Allah kasih takwa sama kita. Perumpamaannya seperti ini. Iku umpamane pesawat. Apa? Pesawat wis mendang cepet. Pesawat Garuda Indonesia membawa jemaah haji Desa Banyumas. Amin. Arek mendarat. Iki nek arek mendarat kan pilotnya ngomong, "Lek. Landing position." Posisi mendarat, bener apa ya? Lah, wong nang tower bandara kuwi ngomong, nggak bisa. Tempat pendaratannya belum siap. Aspalnya masih bolong-bolong, betonnya belum siap dicor. Iki maaf nek pilote maksa nekat mendarat, iki pesawat guling ora? Guling ora? Kena ngopo guling? Karena landasannya urung siap. Nek nggak pun maksa ndeken musing-musing sih. Iki golek pan landasan sing cocok. Lo tenang. Makanya aja heran nek sampean delok pesawat musing-musing gak darat-darat padahal ngisore bandara. Kene ngopo? Waktu mendaratnya urung pas. Tapi begitu waktu mendaratnya pas, tempatnya pas, maka pesawat itu akan mendarat dengan baik. Begitulah takwa itu, Pak. Pesawat ini ibarat takwa. Bagaimana pesawat takwa itu mau nempel ke hati kita? Bagaimana predikat ijazah takwa mau kita dapatkan? Kalau maaf, tempat mendaratnya takwa masih kotor dengan penyakit hati. Takkan mungkin takwa itu akan sampai kepada hati kita. Nyambung nggih? Insya. Maka mulai sekarang lazimkan banyak zikir kepada Allah supaya nanti di Ramadan hati kita bersih. Orang yang ingat Allah, hatinya tenang, maka dia akan mudah maaf dan memaafkan kepada sesama. Kenapa hari ini orang masih nyimpan dendam? Kenapa hari ini orang nggak mau memaafkan? Karena isih grundel nang atine. Ngresiki nggih zikir, ingat karo Gusti Allah. Insyaallah alon-alon hatimu akan bersih dari penyakit hati. Satu. Yang kedua, terakhir, apa makna dari Isra Mi'raj ini, Ustaz? Perjalanan Isra Mi'raj ini maknanya apa yang kedua? Lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Artinya apa? Nabi kuwi perjalanannya songko masjid nang masjid, uduk songko hotel nang hotel. Nabi itu perjalanannya dari masjid ke maknanya apa? Nang gerbang Ramadan, mari sama-sama kita latih diri kita untuk kembali kepada masjid. Ketika apa? Ketika nanti Ramadan sampai usia kita nggak kaget meneh. Eneng Ramadan iku wong sing kaget. Eneng, ikulah sing traweh gor seminggu pertama bariku nggak teko-teko meneh kan wong kaget iku. Makanya ojo heran masjid nandi-nandi maaf masuk 10 kedua wis mulai susut jemaah. Karena ngopo? Karena penghuni ini akeh wong sing kaget. Tapi kalau sudah dibiasakan dia berjemaah ke masjid, ketika Ramadan dia takkan terkejut. Sekalipun 23 rakaat, dia nggak akan kaget. Kenapa? Sudah biasa. Apa manfaat kita ramaikan masjid ini, Ustaz? Dengan berjemaah. Dengan berjemaah akan menghilangkan kesombongan di muka bumi Allah. Kenapa hari ini banyak orang yang sombong? Karena tidak pernah jemaah di masjid.
Nungso nek wis jemaah nang masjid ra sombong yuk. Ra sombong le. Ra sombong. Jadi nek eneng wong sing sombong nang kene, kok nang masjid men ora sombong. Loh, kena ngapa ngono tak delok wong nek nang masjid arek apapun pangkat jabatane kabeh perlakuane serupa. Betul apa ya? Arek camat yo buka sepatumu mat. Lho iki bener. Arek kades yo buka selopmu des. Kades arek nang sap ngarep yo tekone cepet. Tekone keri arek nang ngarep enggak iso. Kowe sapa? Aku camat lu nang jobo masjid, di luar masjid kau camat, di dalam masjid kau hamba Allah. Dengar mat? Kesel aku. Kan aku kadang delokno koyo ngono, mentang-mentang pejabat tekone keri arek nang ngarep ae jagonge, enggak iso. Iki uduk lapangan, iki masjid le. Mikir. Cik aku. Enggak bisa kau bawakan status duniamu ke masjid, enggak bisa. Nggak bisa, aku ustadz kondang, aku ustadz viral di mana-mana. Oh, aku harus sap paling depan. Oh, nggak bisa, Cai. Kalau kau mau sap paling depan, Cai, kau harus datang cepat. Kau datang lama, ya kau tetap di belakang. Sekalipun kau ustadz kondang, Cai. Sama, le. Iku uduk nggih Pak Kades karo camat wae, nggih sing ngomong iki pun juga yuk. Ngono lho. Kenapa? Karena ketika orang masuk masjid, status dunia itu nggak dibawa. Yang dibawa cuma satu, Abdillah, hamba Allah. Nah, sing dipandang uduk pangkate kita, uduk popularitas kita karo Gusti Allah. Sing dipandang karo Allah apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Dadi wong nek wis nang masjid ra bakal sombong. Kene ngopo? Dilakoni serupa kabeh karo Gusti Allah nang jero masjid. Tukang parkir nang ngarep, nang mburi eneng pejabat. Tukang parkir angkat takbir. Allahu Akbar, nang mburi eneng pejabat. Pejabat meru takbir ora? Pernah nggak delok tukang parkir dadi imam angkat takbir, pejabat nang mburi ruku eneng? Nggak pernah des, ngerti des, nggak pernah. Nggak usah sok paten we. Maka untuk menghilangkan kesombongan itu kita disuruh kembali kepada masjid supaya Ramadan kita tidak terkejut. Nyambung. Ya wis nyambung wis sampai ngono ae lah. Wis lah ya des. Wis lah des. Alah panjang pendek sak ngono juga sesuai kesepakatannya iki. Iki dilut meneh jam 12. Jam 12 lewat sithik wae iki wis hitung lembur des. Pikirmu gampang apa piye? Iya, aku wis suwi-suwi enggak apa-apa, enggak dibayar. Wah, aku iki ampun. Sehat-sehat ya. Wis iku wae yang pertama apa Bapak Ibu? Saya mau mengingatkan, rajin-rajin datang ke majelis Kenapa? Karena kalau kita datang ke majelis ilmu, Rasul akan mendoakan kita, Rasul akan meminta kepada Allah untuk memberikan keberkahan kepada kita yang hadir. Insya. Yang kedua, hati-hati selaku orang tua, kita harus bisa menjadi tuntunan dan tontonan bagi anak-anak kita di rumah. Supaya apa? Kita tidak meninggalkan anak-anak yang lemah sesudah kita meninggalkan dunia yang sementara ini. Yang ketiga, perbanyak berzikir kepada Allah dalam menyambut kedatangan Ramadan agar sekiranya Allah sampaikan usia kita di Ramadan, Allah sudah bersihkan hati kita. Hati yang suci, hati yang bersih bertemu dengan bulan yang suci dan bersih, maka akan menghasilkan nilai takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang keempat, apa tadi Bapak Ibu? Kembalilah kita kepada masjid supaya ketika Ramadan sampai kita nggak kaget, tidak terkejut. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Dengan berjemaah ke masjid, maka kesombongan di muka bumi akan hilang. Kalau sombong sudah hilang, maka yakinlah wasyawirhum fil amr, musyawarah, kerjasama dan sama-sama bekerja di antara kita, antara pemerintah dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, insya Allah bakal terjaga dengan baik. Amin. Amin. Insya mudah-mudahan aku mendoakan Bapak Ibu yang saya tinggalkan semua sehat-sehat. Ibu yang saya tinggalkan mudah-mudahan Allah limpahkan rezeki. Bapak Ibu yang saya tinggalkan mudah-mudahan Allah istiqomahkan di jalannya. Amin. Saya yang mungkin langsung pamit pulang ke 50 karena belum ada tanda-tanda diajak makan malam. Gak ada basa-basi dari tadi. Jadi nampaknya langsung pulang ke 50. Oh, udah siap? Udah siap belum? Camatnya sok-sok main handphone aja loh, heran aku. Dikali padahal duit DN nih. Aku bayar dewe sak tenane iso lho, cuman ya aku kan pengen ngerti piye penyambutannya nang kene kan ngono. Doakan kami selamat-selamat dalam perjalanan. Ibu Bapak, tidak banyak yang saya minta. Pertama, doakan aku sehat-sehat. Yang kedua, Bapak Ibu doakan saya dimanapun saya berdakwah, Allah selalu menjaga dan melindungi saya.
Ya, insya Allah kita bertemu lagi di lain waktu, lain kesempatan. Terima kasih. Saya mohon pamit, mohon maaf. Ila liqa ma'assalamah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.